Bosen. Sorry ya kalau bosen ya, adanya ya cuma kita ini. Nanti berharapnya ke depan sih ganti-ganti lagi. Oke, kita sama Bawor sama Dian dulu ya. Oke, untuk memulai ibadah pagi ini kita mau pujikan lagu Bersuka. Kasih setiamu di dalam hidup kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati sekolah minggu kami, Engkau yang menyertai dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mau nyanyi apa lagi nih Mas Yen? Apa? Besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji nama-Nya, kakiku berjalan nyari jiwa, upahku besar di surga. Lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Itu aja lagunya. Oke, Pak, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Siap.
kepada pembawa firman, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita berjumpa lagi pada sekolah minggu 23 Januari 2022. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, kami anak-anak-Mu pada hari ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan apa yang kami dengarkan hari ini kiranya bisa kami resapi, kami rasakan, dan kami lakukan di kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita baca Alkitabnya di Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang mendapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matisa, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea, sedang di sebelah kiri berdiri Paedea, Misael, Malkia, Hanum, Hasbandana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena itu ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yosua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Azaria, Yusabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dipengerti. Lalu Nehemia, yakni kepada daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Jadi hari ini tema kita adalah bekerja dengan sukacita. Adik-adik semuanya, apakah pernah kalian mendapatkan tugas dari orang tua ataupun guru? Tentunya pernah ya. Apa yang akan kalian lakukan ketika mendapatkan tugas dari orang tua maupun dari guru? Langsung dikerjakan, menundanya, atau tidak mengerjakannya sama sekali? Yuk kita belajar sama-sama dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Imam Esra. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah imam adalah seorang yang memimpin dalam sebuah ibadah. Imam Esra pun saat itu memimpin ibadah. Mereka mengucapkan syukur karena tembok Israel telah dibangun. Orang-orang Israel berkumpul di suatu halaman depan pintu gerbang air. Pada saat itu, mereka meminta Imam Esra untuk membawa kitab Taurat Musa
tugas yang diberikan kepada Imam Ezra yang segera dilakukannya. Imam Ezra bergegas membawa kitab Taurat itu ke hadapan orang-orang. Imam Ezra tidak hanya membawakan, tetapi Imam Ezra juga membacakan kitab Musa itu. Kemudian Imam Ezra membuka gulungan kitab itu, lalu membacakannya. Orang-orang yang datang, baik itu laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak, mendengarkan dengan penuh perhatian. Imam Ezra membacakan kitab Taurat itu dari pagi sampai siang. Orang-orang yang mendengarkan akhirnya mengerti apa maksud di dalam kitab Taurat tersebut. Orang-orang Lewi yang memberikan penjelasan juga memberikan juga pengetahuan tentang kitab Taurat tersebut, tentang kitab Taurat Musa. Mereka yang mendengarkan terharu dan menangis. Mereka merasa gagal belum dapat melaksanakan hukum Allah. Jadi kesimpulan dari cerita Imam Ezra adalah satu, kita bisa belajar bahwa tugas yang diberikan harus segera dilaksanakan. Yang kedua, apapun keadaan kita, tetap mengerjakan tugas yang sudah diberikan kepada kita dengan rasa tanggung jawab. Sebab dengan mengerjakan tugas dengan rasa tanggung jawab tersebut, mungkin ada orang yang terbantu. Tuhan juga pasti berkenan atas tugas yang kita lakukan tersebut. Demikian teman-teman, firman Tuhan hari ini kiranya dapat kita pahami, kita resapi, kita lakukan di kehidupan kita masing-masing. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih untuk pembahasan firman, untuk firman indahnya, kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Oke, kita mau lanjut lagi Mas Dian. Pujikan lagu Burung Tidur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada minggu ini Tuhan kami boleh bersekolah minggu bersama-sama Tuhan dengan teman-teman kami Tuhan, walaupun hanya lewat online Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah membimbing sekolah minggu ini dari awal hingga akhir Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan menutup sekolah minggu ini dan melakukan kegiatan kami sehari-hari Tuhan, Tuhan berkati kami.
Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengar dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah terasa sudah di penghujung acara, tapi kita harus tetap bersuka cita. Untuk menutup sekolah minggu pagi ini, kita pujikan lagu Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Adalah SUKACITA. SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia